Oke, kita mulai dulu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli Muhammad Muhammadun ba'du. Kita awalin nafas tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillah. Sehat Pak nih? Iya, alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah, ini enggak di luar kota ini ya, pas di rumah. Enggak di rumahnya. Maaf Pak Ustadz, agak Iya, sakit ya kemarin ya. iya, ini masih ada sisa-sisa terakhirnya. Eh, Flu ya. Flu Flu-nya aja. enggak, cuman ini hilang apa namanya? Hilang suara sama diare, sempat diare Oh, kemarin. Sebenarnya saya udah niatin ganti akhir pekan tapi kok malah akhir pekannya ngedrop. Insya Allah. Ya Alhamdulillah ini udah agak mendingan makanya Insya Allah sih bisa kelas ya. Tapi kita review dulu materi terakhir di Ism Majmuk ya. Nah, jadi isim majmuk ya, kumpulan dari beberapa kata yang membentuk perilaku seperti sebuah isim ya. Nah, ini mungkin berbeda, hampir mirip dengan fragmen ya. Fragmen itu kumpulan beberapa kata, tapi belum jadi kalimat ya. Kalau ini dia justru membentuk seperti sebuah isim ya. Nah, makanya disebut dengan isim majmuk ya. Nah, biasanya diawali dengan an, anna ya. An dengan jumlah fi'liyah, maka dia menjadi isim majmuk. Contohnya ya, yadhabu ilal masjidi ini merupakan jumlah fi'liyah ya, yang normal ya. Kemudian an yadhabu ilal masjidi berubah ya, menjadi isim majmuk. Tapi kalau isim majmuk biasa ya, kalau yuridu an yadhabu ilal masjidi, yuridunya ini adalah fi'il fa'il, merupakan ya fi'il fa'il, maka an yadhabu di sini merupakan maf'ulnya, kemudian ilal masjidnya merupakan MBF, maka statusnya adalah nasab. Nah, sedangkan yang di sini alaihi mana ini? Alaihi an yadhhaba ilal masjidi ya. Alaihi an yadhhaba ilal masjidi. Ini kan jumlah apa namanya? Diawali dengan alaihi ya, maka biasanya diawali dengan sebuah isem. Maka dia MBK. An yadhhaba ini mubtada ya. Ilal masjid juga MBK juga. Jadi hal ini adalah jumlah ismiyah ya. Pergi ke masjid adalah kewajibannya. Penentuan ya batas akhir antara isim majmuk ya itu dilihat dari artinya. Maka penting sekali untuk mengetahui artinya. Antasumu khairul lakum ya. Antasumu khairul antasumu ya. Ini merupakan isim majmuk ya. Karena khairul lakum ini berhenti. Kalau kita ganti misalkan ya, annya itu dihilangkan maka menjadi siyamukum ya. Ini berubah menjadi isam ya. Siyamukum ya. Puasanya kalian adalah lebih baik bagi kalian. Nah, jadi apa namanya? Annya itu ya secara teknis disebut dengan an masdariyah ya. Karena dia bisa menyetarakan jumlah fi'liyah menjadi masdar ya. Ya, an ini, antasumu ini kalau disetarakan nanti bisa menjadi masdar ya. Masdar dari tasumu apa? Siyam ya, siyamun ya. Nah, siyamun itu masdar dari fi'il tasumu ya. Begitu juga wa anta'fu ya. Wa anta'fu ini isim majmu' yang dia berkedudukan sebagai rofa ya karena di awal dia sebagai mubtada di sini ya. Aqrabu ini khobar, kemudian litakonya MBK. Wa afukum ya an masdariyah ya, maka bentuknya berubah menjadi disetarakan menjadi masdar ya, afun ya. Wa afukum aqrabu littaqwa ya, pemaafannya kalian adalah lebih dekat pada takwa.
Nah, kalau an itu dengan jumlah ismi, jumlah fi'liyah, kalau anna ini dengan jumlah ismiyah. Nah, maka dia juga sama disebut dengan isim majrur. Hum muhtadun, mubtada khobar ya. Annahum muhtadun juga sama, mubtada khobar. Anna dengan hum ya. Ini kan dalam perspektif kita sebelumnya adalah harf nasab ya, harf nasab wa ismuha. Nah, di sini kita perbarui ya. Nah, menjadi anna ya. Ya, anna, inna anna itu ya merupakan harf nasab ya. Annahum ya itu merupakan pengetahuan sebelumnya adalah harf nasab wa ismuha. Nah, maka di sini kita tambah istilahnya anna dengan hum, humnya ini jumlah ismiyah, maka dia menjadi sebuah isim majmuk ya. Wa yahsabuna annahum muhtadun ya. Wa yahsabuna ini merupakan fiil fa'il annahum muhtadun ya. Ini sebagai maf'ul ya. Nah, sehingga dia berstatus nasab. Tabayyana lahu annahu aduun. Nah, di sini tabayyana ini fiilnya adalah berdomir hiya. Nah, sehingga berpotensi memiliki pelaku luar. Nah, pelaku luarnya yang rofa mana? Ada dua, aduun dengan anna dengan hu ya. Anna dengan hu ya. Ini bukan bukan apa namanya? Dia berstatus sebagai mubtada ya. Nah, maka dia merupakan fa'il. Annahu aduun ini satu paket ya, merupakan apa namanya isim majmuk ya, dia merupakan bagian dari tabayyana. Tabayyananya ini pelaku dari tabayyananya. Annahu aduun ya. Nah, itu sebagai pelaku daripada tabayyana. Karena tabayyana itu berdomir huwa hiya ya. Nah, maka berpotensi memiliki pelaku luar. Nah, di pelaku luar yang mana? Aduun ya, kata aduun itu sebagai perempuan, berdomir perempuan ya, maka dia berstatus rofa. Kemudian idofa majmuk ya. Ya, ini ketika ada kasus tadi an dengan jumlah isfi'liyah, anna dengan jumlah ismiyah. Nah, ini idofa majmuk ketika ada ya mudhof ilaih yang bukan ya, berupa ism majrur ya, melainkan berupa kantong folder ya. Contohnya ketika ada idofa majmuk yang biasanya mudhofnya berupa id, iza, yaum atau hin ya. Id itu bisa dengan jumlah ismi atau fi'liyah ya. Idnya jadi mudhaf, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah itu satu rangkaian semua menjadi mudhafun ilaih ya. Sehingga nanti uh, fi mahalli jar ya, berkedudukan seperti jar ya. Nah, contohnya ya di sini. Nah, id akan tampil utuh saat bukan sebagai mudhaf, misalkan yaumi idzin ya. Jadi id ya, id di sini bisa menjadi bentuk utuh ya. Kenapa? Kalau dia bukan jadi mudhaf, tapi kalau jadi mudhaf bentuknya menjadi id ya. Nah, id bermakna lampau, tastaghithuna rabbakum ini jumlah fi'liyah biasa ya. Fi'il fa'il, rabbakum sebagai maf'ul. Iz iz tastaghithuna rabbakum, iznya ini mudhaf, tastaghithuna rabbakum yaitu merupakan eh, apa namanya? Rangkaian dari jumlah fi'liyah. Yang jumlah fi'liyahnya itu berstatus jar fi mahali jar. Lah kenapa? Karena ada iz sebagai mudhaf, tastaghithuna rabbakumnya itu mudhaf ilaih. Kemudian Ghodauta min ahlika, Ghodauta min ahlika. Ghodauta ini fi'il fa'il min ahlika MBF ya, mutalik bil fi'il. Wa idh ghodauta min ahlika, ghodauta min ahlika tadi jumlah fi'liyah, maka idh ini mudhaf, ghodauta min ahlika jumlah fi'liyah yang dia berkedudukan sebagai mudhafun lai, sehingga fi mahali jar ya, berkedudukan ya sebagai jar atau statusnya menjadi jar. Antum qalilun mustada'afuna fil ard ya. Antum ini fiil qalilun mohon maaf. Antum itu mubtada, qalilun itu khabar, mustada'afuna ya. Itu juga sama ya. Eh, apa khabar dari antum fil ardi MBK. Maka ini semua rangkaian dari jumlah eh, ini jumlah ismi harusnya ya. Jumlah fi'liyah kalimat itu. Jumlah fi'liyah ya ini jumlah ismiyah ya harusnya nih keliru nih. Id antum
qalilum mustada'afuna fil ard ini harusnya jumlah ismiyah semuanya. Nah, idnya ini sebagai mudhof, antum qalilum mustada'afuna fil ard itu sebagai mudhofun ilaih ya. Nah, maka antum qalilum mustada'afuna fil ard fi mahali jar ya, berkedudukan sebagai jar. Kemudian ada kemudian ada iza. Iza ya memiliki berapa makna tergantung mudhof ilaihnya ya. Contohnya iza ya ketika berdampingan dengan jumlah fi'liyah ya, berupa fi'il madhi ya. Nah, maka jika diikuti dengan jumlah fi'liyah akan membentuk kalimat syarat dan biasanya diikuti dengan jawaban syarat ya. Ya, maknanya masa depan dan bukan kejadian terus-menerus ya. Iza dzukirallah wajilat qulubukum ya. Iza ya ini mudhaf, dzukirallah ini merupakan sebagai mudhafun ilaih ya. Dzukirallahnya berperan sebagai mudhaf ilaih. Maka fi'il madhi ya yang menunjukkan bahwasannya eh, bagi orang-orang yang beriman setiap kali disebut nama Allah ya maka hati mereka langsung bergetar ya. Nah, tidak perlu disebutkan berkali-kali ya cukup satu kali saja maka orang-orang beriman itu bergetar. Idza dzukirallah ya ketika disebut nama Allah wajilat qulubukum maka bergetarlah hati mereka. Nah, ini konteksnya di dalam surat Al-Ankabut ya. Wa idza dzukirallah tuliyat wajilat qulubukum wa idza tuliyat alaihim ayatuhum zadatuhum imana. Idza jaa nasrullah ini juga sama ya. Idza ini merupakan mudhaf ya. Jaa nasrullah wal fath. Jaa ini merupakan fi'il madhi. Maka ada idza dengan fi'il madhi. Idza dengan fi'il madhi dzukira. Nah, maka membentuk sebagai jumlah isim majmuk ya. Yang mana maknanya adalah masa depan dan bukan kejadian terus-menerus hanya satu kali ya. Ketika terjadi Fatu Mekah ya tentu itu peristiwa satu kali ya. Bukan peristiwa yang terus-menerus, makanya menggunakan fi'il madhi. Nah, idza juga bisa berteman dengan fi'il mudhari, maknanya masa depan ya dan terus-menerus. Wa idza tutla alaihi ayatuna dan ketika dibacakan kepadanya ayatuna ayat-ayat kami walla mustakbiron ya mereka itu berpaling ya. Jadi pembacaan ini dilakukan secara berkali-kali ya. Dilihat dari mana? Dari fiil mudhari ya. Maknanya diulang berkali-kali. Nah, itu membuat orang-orang kafir tetap dalam keadaan sombong. Begitu juga iza ya tadi dengan jumlah fi'liyah, fi'il madhi dan fi'il mudhari dalam eh, kasus iza ketika berdampingan dengan jumlah ismiyah dia juga ya tentu jumlah ismiyahnya tidak membentuk kalimat syarat ya. Nah, bahkan dia menjadi sebagai jawaban syarat ya. Contohnya ya bermaknanya adalah kejadian tiba-tiba ya. Idza takhrujun ya. Idza diikuti dengan jumlah fi'liyah maka menjadi syarat ya. Dan perlu jawaban syarat ketika kalian keluar. Nah, maka apa konsekuensinya? Tapi kalau yang bawahnya idza antum takhrujun ya diikuti dengan jumlah ismiyah ini bukan syarat. Justru jawaban dari syarat ya. Maka tiba-tiba kalian keluar ya. Idza takhrujun wa idz antum takhrujun misalkan kalau mau disambung ya. Jika kalian keluar wa idz antum takhrujun maka tiba-tiba mereka ya kalau mau dijadikan kalimat yang bagus wa idza hum yakhrujun misalkan ya. Maka mereka tiba-tiba keluar. Nah, nanti konsekuensinya demikian ya. Kalau ada iza berteman dengan jumlah ismiyah, dia bukan sebagai syarat ya, tapi jawaban syarat. Tapi kalau ada iza, dia berteman dengan jumlah fi'liyah ya. Kalau dengan jumlah ismiyah bukan syarat, kalau dengan jumlah fi'liyah dia membentuk syarat ya. Dan perlu ada jawaban ya. Iza da'akum da'watan minal ardi iza antum takhrujun ya. Yang pertama ini diikuti dengan da'a ya. Ya jangan jumlah fi'liyah, maka ada syarat ya. Yang kedua ini iza antum takhrujun, antum itu bukan jumlah fi'liyah tapi jumlah ismiyah, maka dia bukan syarat. Fa'alqaha fa'iza hiya hayyatun tas'a ini juga sama ya. Dengan hiya berarti dia bukan syarat.
Kemudian ada iza, kemudian yaum dengan hin ya. Bisa diikuti apa saja. Ya, yaum dengan hin ini bisa jumlah ismiyah, bisa dengan jumlah fi'liyah, bisa dengan ism biasa. Ya, hari di mana atau waktu di mana. Yauma la yanfa'u malun wala banun ya. Nah, makanya itulah yang menyebabkan kata yaum ini kenapa menjadi ringkas ya. Nah, dan juga nggak ada tampil sebagai alif lam. Kenapa? Karena dia berperan sebagai mudhof ya. Kan yaum itu bisa yaumun ya, atau yaumun, yauman, yaumin ya. Nah, tapi di sini dia dengan yauma saja. Nah, dia sedang menjalankan peran sebagai mudhof. Baru di sini mudhof ilaih berupa jumlah fi'liyah. Yaumahum barizun ini juga sama. Yaum bentuknya menjadi ringkas dan dia tidak berpasangan dengan fi'il ya. Berpasangan dengan apa? Dengan jumlah ismiyah. Juga sama boleh. Yaumal qiyamah ini dengan isim biasa ya. Nah, jadi yaum yang berpasangan dengan ism tidak disebut sebagai idhofah majmuk ya. Tapi ini kalimat biasa ya, mudhof mudhof ilaih biasa. Anfiku mimma razaqnakum ya. Min qabli ayatiya yaumun la bay'un fihi wala khulatu wala syafa'ah. Anfiku mimma razaqnakum ya. Min qabli ayatiya yaum. Nah, yaumnya di sini tidak ringkas. Nah, membuktikan dia tidak berperan sebagai mudhof ya, tapi dia bentuk biasa aja. Kalimat biasa seperti mana kalimat lainnya. Nah, dia sebagai fa'il ya bahkan di sini. An ya'tiya yaum ya, ini satu paket. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Ya, di sini juga sama. Ini kata hin ya. Nah, fasabbih bihamdika hina takum ya. Hin ini bentuknya ringkas. Kenapa dia sebagai mudhof ya. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Ini juga sama ya. Hin yang dia berpasangan dengan ism ya. Ini sama kaidahnya seperti sebelumnya. Dia kalimat apa namanya? Idhofa biasa ya, bukan idhofa majmuk. Kenapa? Karena dia dengan ism biasa. Ya. Hal ata 'alal insan hinun. Nah, hinunnya di sini sedang tidak menjalankan peran sebagai kalimat majmuk atau isim majmuk ya. Kenapa? Karena bentuknya utuh. Fa'amanu famatta'nahum ila hin ini juga sama ya. Nah, kesimpulannya isim majmuk ya. Ada jumlah an dengan jumlah fi'liyah, ada anna dengan jumlah ismiyah. Bisa berkedudukan rofa nasab jar tergantung posisinya dalam kalimat. Ketika ada if dengan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, maka artinya adalah ketika dulu. Ini bukan syarat ya. Tapi kalau ada iza dengan fi'il madhi, nah maknanya ketika dilakukan tidak terus-menerus, ya, itu merupakan syarat. Iza dengan fi'il mudhari juga sama syarat, tetapi bedanya di intensitas saja. Kalau ketika dengan fi'il madhi itu tidak terus-menerus, cuman sekali aja. Ya. Tapi ketika dengan fi'il mudhari itu maknanya terus-menerus dilakukan. Oke, kemudian ida dengan jumlah ismiyah, maka artinya adalah tiba-tiba, maka tiba-tiba. Dan dia bukan syarat ya, justru sebagai jawaban syarat biasanya. Yaum, hin, ya sama, bisa dengan jumlah ismiyah, fi'liyah, atau ism. Hari di mana, saat di mana. Dan dia bukan merupakan syarat. Oke, ini untuk idhofah majmuk. Eh, enggak kita bahas barang-barang dulu latihannya ini ya. Sedapatnya ini. Yuk, silakan. Eh, coba ini dulu ya kita bahas bersama-sama dulu satu kata ya. Apakah setiap orang dari mereka menginginkan dimasukkan kepada surga Naim ya? Berarti A ya, pertanyaan. Ayat tama'u ya. Ayat tama'u ya. Nah, setiap dari orang ya, maka ayat tama'u itu merupakan ya tama'u ya. Ya tama'u itu merupakan fiilnya. Nah, maka berkemungkinan ya tama'u itu kan fiilnya masih domir huwa ya. Maka berkemungkinan dia akan ditambahkan sebagai pelaku luarnya. Nah, maka kita cek.
Ya. Kalau dia apa namanya, berperilaku sebagai pelaku luar, maka harusnya statusnya adalah ropa. Ya. Aitama'u kullum ri'im, ya, minhum. Ya. Kenapa ri'in? Karena kullu ini mudhaf, ri'in ya sebagai mudhaf lainnya. Minhum kalimat biasa ya. Jar majrur. An, ya, kata an yadkhulu harusnya ya. Tapi kada ada kata an, merupakan adat nasab ya, maka an yadkhula, nah, kemudian dari mereka menginginkan dimasukkan kemana ya, berarti jannatan ya, kondisi jannatan na'imin ya, na'imin, jannatan kalau jannatan na'imin nggak bisa, maka jannata ke surganya naim ya, kepemilikan ya. Naim itu nama surga, nama di jannah ya, nama di surga. Maka dia kepemilikan mudhof mudhof ilaih. Di ayat tama'u ya, itu merupakan fiil. Fa'ilnya apa? Kullu mri'im ya, itu fa'ilnya. Berarti fiil fa'ilnya sudah ya. Minhumnya sebagai MBF ya. An yadkhulal jannata an-na'im ya. Nah, maka an yadkhula ini juga sama, masih rangkaian dari maf'ul ya. Maf'ul an yadkhulal jannata na'im. Masih satu rangkaian nih semua. An yadkhulal jannata na'im. Nah, maka ini merupakan sebagai nasab juga. Ya, kenapa sebagai nasab? Ya, karena dia berperan sebagai maf'ul ya. Maf'ul apa? Maf'ul dari yatama'u ya. Apakah setiap orang dari mereka menginginkan dimasukkan ya kemana? Ke surga ya. Ke surga Naim. Jadi eh, siap Mas Bagus. Nah, jadi menentukan dulu ya posisinya dalam kalimat baru bisa di harokati secara sempurna. Oke, silakan boleh berlanjut Pak Ani. Ya, nomor dua ya, Ya, Ustadz. nomor dua. Faman, faman lam Oke. eh, jad, jada itu ya, Mm-mm. jada, Tidak mendapatkan lam. lam, ya, 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 ja- jada, ya, ya jidu ya, aduh, Betul ya, jidu. Ada kata lam, ya, ingat? oh, alam yazid, Oke, lam yajid. Zul. Oke. Kok fasia, fasiamu, Mm-mm. Fasiyamu. eh, sah, roina, Syah. Roy. sah, sah, sahroe, sahroenu. eh Masih ingat pola bilang dua? Syah. Ini 2 bulan. Oh, Nanti dua kalau bulan. mm, 2 bulan. muslimun, musliman, muslimin, muslimani, Oh, muslimaini, muslimani. sahroena. Apa? Sah, sah, Muslimaini. sahroeni. Ya, syahroini. Terus yang Mutata, mutata mutata, mutata bi, biina. Mutata bi'aini. biin. Biaini. Mm-mm. Tatabi'aini Min qabli, min qabli. min qabli ayatamassa. Betul. Ayatamasa. Yang isam majmuknya yang mana Pak nih? Ism majmu'nya
ang yatamassa. Betul, an yatamassah. Sebagai isim majmuknya dari kalimat ini. Oke, lanjut Mas Wibias. Ya, Fama yakunu. Oke, sama Hmm, yakunu. Laka. Mm-mm. Hmm, Tata kabiro ya. Ya, oh, Betul, an an. tata kabiro. Hmm, yatakab, yatakabbaro, yatakabbaru, nah, yatakabbaro, yatadabbaro, nah, tadabbaro, yatadabbaru. Nah, Ini tata kabaru ya. Ya, tidak. tatakab, Baro. betul, tatakabbaro, Fiha. iya, Hmm, fa fa fakhroj. eh, kharaja Hmm, yakhruju, Keluarlah. Keluarlah mm. kan akhroj ya. Ukhrij apa? Ukhrij ya. Kalau ada ini, apa namanya, Yukhrij. eh tukang rukyah itu, bilangnya apa itu dia? Keluar ya. Ukhruj, nah, Oh, jadi fakhroj. Ukhruj. Keluarlah. Yuk. Innaka Mm-mm. minas sabirina. Sagirina. Oke, yang isim majrurnya mana? Anta takabbaru ya. Anta takabbaru. Oke, lanjut Mas Isan. Nomor 4. Waman Di antara dan di eh antara. wamin ya. Wamin. Wamin ayatuhu Min, ada min. oh wamin ayatihi Mm-mm. an an menciptakan kalian khalaqakum Oke, khalaqakum. dari Mm-mm. min Dari tanah. tanah turoba Ada kata min. min min berarti kasrah ya. Mm-mm. Min, Berarti min, tiro benar tadi. Tadi kan turoba. Nah, tinggal ganti belakangnya. turobi Ya, min turobin ya, karena nggak ada sambungan dengan sebelumnya. Setelahnya. in summa Mm-mm. iza Oke. antum Mm-mm. hmm, kalian menjadi manusia yang berpancaran ma pembi apa ya? Manusia. bas masih ya apa ya Bashar. Manusia bashar. basyaro Basharun.
Basyarun. Mm-mm. Yang berbesar-besar. Berpuncak. Dan tasyaruna. Tan, Tanta. betul, tanta. Iruna. Ya, tanta syiruna. Oke, yang mana yang merupakan sama jemuknya? Majemuknya. eh Iza antum. Betul, satu paket nih. Idza antum basyarun tantasyirun. Oke, nah, kemudian ini kita bahas bersama saja. Sampai ketika kami bukakan hatta idza fatahna alaihim, ya. Sampai kami bukakan atas mereka apa ini buka sebuah pintu baban. Kemudian yang memiliki za azabin syadidin syadidin iza hum fihi mublisuna hatta idza fatahna alaihim baban za azabin syadidin idza hum fihi mubtalisun, ya. Dari mana? Dari kata iza, yaitu masih satu rangkaian. Iza fatahna alaihim. Alaihim MBF. Ini fi'il fa'il. Apa namanya? Maf'ul. Ya. Za azabin syadidin. Juga sama ya. Satu rangkaian. Merupakan maf'ul juga ya. Semuanya. Nah, kemudian baru iza hum fihi mublisun. Itu jawaban syaratnya. Ya, jadi iza syarat dan iza yang bentuknya tiba-tiba ya. Nah, ini iza hum dengan jumlah ismiyah. Kalau ini iza syarat, iza fatahna. Kenapa? Karena berdampingan dengan fi'il madhi. Oke. Oke, lanjut bagian kedua. Contohnya, ada kata in ya, di bawah harokatnya berarti inna. Inna laqadiruna ala an nubaddila khairun nubatila khairan minhum. Inna sesungguhnya ya, sesungguhnya kami ya laqadiruna ala an nubaddila, ya. Qadir ya berubah. Sungguh kami bukan laqadirun itu orang-orang yang berkuasa ya, yang menetapkan takdir ya. Sungguhnya kami adalah orang-orang yang menetapkan takdir ya ala an nubaddila ya, yang mengganti ya yang lebih baik di antara mereka. Nah, ini konteksnya adalah Allah ya. Allah itu yang menetapkan segala sesuatu, yang Allah juga bisa berkuasa ala ya an nubaddila khairam minhum. Oke, lanjut coba Pak Ani. Wa ang wa ang sodiko yus Polanya apa nih? Pola keluarga apa nih? Ada eh, tak depannya, eh, kemudian ada pengulangan yang sama hurufnya. ini ala ta, ta, tata baru ya. Bukan? Eh,
Alama, bukan Alam, alima. tapi keluarga apa itu pakai tak depannya? Ta'allama. Betul. Berarti menjadi Eh, Ta'allama. Tusod. eh, eh, tu tusot, al tusod tusod tusodiku, tusot daku. ya Daku. tusodaku, Kan tadi polanya tusodaku, adalah ya, ya. Tusodaku oke. khairul lakum Khairul lakum. in kuntum Mm-mm. ta'limun. Nah, In kuntum ta'limuna. Eh, tak ta'limuna. enggak ada kalimuna. Ta'limun. Tak, Tak ta'lamuna. iya tak lamuna. Tak limuna enggak ada ya. Oke. Wa anta saddaku. Kira-kira artinya apa, Pak Ani? Ini pakai di Eh, depan berarti sebagai mubtada ya. eh, eh, tak ada tusot tusotiko sotik membenar apa sotako Sodako, bersedekah. sot, eh, dan bersedekah Mm-mm. Siapa itu? Ku tas pakai tak depannya. eh, mereka Tak pakai depan. eh, Kalau mereka ya depannya. eh, ta tusotiku tusotiku ke Dan kalian bersedekah adalah kalian ya. kalian pakai Dan, tak. dan kalian bersedekahlah dengan Bukan, ini kan mubtada. Anta saddaku. Nah, ini khabarnya. Ya. oh, Dan kalian ber- bersedekah berse- dan kalian bersedekah terus adalah betul khairul lakum. khair. Khair itu benar apa Lebih baik. lebih baik, Mm-mm. lebih baik dari Lakum. mereka Mm-mm. Bagi kalian ya. bagi kalian ya. Terus in kuntum. In kuntum jika Mm-mm. jika kuntum jika kalian Mm-mm. Ta'lamun. tak lamun jika kalian orang-orang yang tak lamun Ta'lamun. apa ya? Yang Tak apa tuh? lamun Alama. jika ya orang-orang yang berilmu, Betul, berlimo bisa, mengetahui bisa. orang Mm-mm. yang mengetahui Jadi, ya jika kalian bersedekah adalah lebih baik bagi lebih kalian. baik In kuntum jika ta'lamun. jika kalian Jika mengetahuinya. kalian benar pada dasarnya mengetahui. Oke, lanjut Mas WBS nomor 8. Hmm, wanato ma'u Mm-mm. ayyada khilna Ai yudkhilna Rabbana Rabbana ma'al qawmis salihina. ma'al Qawmis qawmis. salihina. Oke, artinya apa nih? Wa natama'u. Dan Mm-mm. makan ya. Betul, memberi makan. Eh, kalau ini
Bukan memberi makan. Ini ini menginginkan juga bisa. Oke. Dan kami menginginkan Mhm. ayudahilna. Ini kan isim jamak jadi kami yang dimasukin ya ayudahilna. Robnya nih sebagai keterangan kan. Oh iya. Berarti ayudahilna robban. Nah, Ayyadkhilna. rob- kami dimasukkan oleh Tuhan kami. Nah, berarti Tuhannya itu yang dimasukin atau yang masukkan? Robban apa Robuna nih? Robban. Ya, ya. Ini Robuna Rabbuna. kayaknya. Betul. Ah, Ini ah. harusnya Rabbuna. Berarti Allah yang masukkan ya. Ah, ah. Rabb kami yang masukkan kami Kami ma'al qaumis kepada sholihin. kepada kepada Bers- bersama. bersama ya masukkan bersama kaum yang soleh. Nah, sip. Nah, jadi untuk menentukan ya apakah rokat yang benar memang paling enak diterjemahkan ya. Karena kalau ngelihat bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya saja nggak kelihatan nih. Oke, lanjut Mas Isan. eh Kholaqal Mm-mm, insana mm-mm, min mm-mm, nutfati mm-mm, faida mm-mm. faida hu Huwa. huwa Mm-mm. qasimum mubina. Oke, khosimun mubinun. Artinya, khalaqal insan. Apa? Pencipta manusia ya. Khalaqa itu fiil, domirnya siapa? Eh, Domir huwa ya. Oke, berarti disebutkan aja. Dia, Dia hmm, khalaqal insan. Khalaqa artinya apa? eh, pen- eh, apa tadi? Mencip, Menciptakan. ya, dia menciptakan Dia menciptakan manusia dari dari nutfah. betul. Fa'idha huwa khasimun mubin. Hmm. Fa'idha, masih ingat? Maka tiba-tiba, Maka tiba-tiba. mm-mm, huwa khasimun mubin. Ini masih di artian juga ya. Maka tiba-tiba dia Mm-mm, mm-mm. Qasim Khasim Mubin. itu sama kayak aduun ya. Apa musuh. Hmm. Maka tiba-tiba dia menjadi musuh mubin. Mubin artinya apa? Ah, Mubin. Mubin nyata. Ya. Maka tiba-tiba dia menjadi musuh yang nyata. Ya. Oke, ada yang ini mau ditanyakan Mas Isan mungkin bagian nomor Udah 9. hilang loh. Kalau pakai spidol balu, bersihnya itu pakai sabun. Mhm. Iya, Terus pakai air. Kata Ustaz. jadi jelas ya. Mama juga mau belajar Khalaqal sama Pak insan Ustaz.
Ini fiil fa'il, kemudian ini maf'ulnya, ini Baba. NBF-nya, ini sebagai jawabannya ya. Ya. Iya, mau Baba. belajar ya? Mau ikut? Nah, Oke, yang ini kita bahas bareng ya. Wala yahillu lakum an ya. Akhadha ya'khudhu ya. Berarti ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Wala yahillu lakum ya. Maka tidak halal bagi kalian ya. An ta'khudha ya. Kalau kalian itu ta'khudha mengambil sesuatu ya. Mimma ataitumuhunna syai'an ya. Apa-apa yang telah kalian berikan kepada mereka perempuan ya. Se, se apa sesuatu tersebut ya. Nah, syai'annya di sini menjadi eh maf'ulnya di sini ya. Nah, anta khudu syai'an ya. Mimma ataitumuhunna. Kalau mau diartikan juga gitu juga bisa. Jadi tidak halal bagi kalian anta khuda ya. Mengambil kembali ya sesuatu yang telah diberikan kepada mereka perempuan. Oke, kita lanjut sesi bagian satu lagi. Nah ini, telah jelas bagi dia bahwa sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi Allah ya. Telah jelas ya. eh Pakai tabayyana di sini ya. Tabayyana bagi dia lahu ya. Tabayyana lahu bahwa sesungguhnya berarti pakai anna ya. Annahu ya, sesungguhnya dia annahu aduun lillah ya. Jadi tabayyana lahu annahu aduun lillah ya. Ya. Insyaallah nggak ada masalah ya. Tabayyana normal ya. Tabayyana lahu nanti mulai annahu aduun lillah. Nah itu sebagai semajmuknya ya. Oke, lanjut Pak Ani. Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya tidak ada ilah sama sekali kecuali dia. Kata ininya adalah syahidah. Eh, Sahida. Sahida Allahu. Oke, syahidallahu eh, bahwa Sahida sesungguhnya bahwa iya bahwa sesungguhnya in inna anna oh anna anna hmm, anna an bahwa sesungguhnya yang anna annahu bahwa langsung nggak apa-apa boleh. annahu Mhm. tidak ada tidak ada sama sekali kecuali dia. Annahu La 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 i- mhm. la la ilah la ilah la ilah huwa kecuali dia. La ilah kecuali dia. Ada kecualinya. Kecuali itu apa? Ilah. Nah, jadi syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Nah, Oke, sahih betul. Saya tuliskan dikit ya, biar kebayang. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Sesungguhnya tidak ada ilah sama sekali kecuali dia ya. Annahu ya dari anna sampai illaha illa huwa itu sebagai ism apa majmuknya. Oke, lanjut Mas Bibias. Hari di mana manusia Jauh
Yaumul. Hmm, kalau yaumul Yauma. nanti pakai yauman nanti Yauma. supaya bisa di ini kan. Yaumal insan. Kalau ada fiilnya ada duluan kan. Oh, oke. Yatadzakkarul insana. Ulangin dari yaumul lagi. Yaumul insanu. Insanu ini kan Hmm, eh isim jamak kan? Isim jamak apa? Kaum. KKN. itu nas, ini insan. Itu nas. Oke, berarti. Jadi yaumal insanu. Dengan fiil temannya. Oh, oke. Yauma yatadzakkarul insan. Nah, oke. Hmm, Yauma yatadzakkarul insanu, apa yang dia usahakan? Apa ya? Ma. Ya ini. Bentar. Iya, Masa. masa. Iya. Yauma yatadzakkarul insanu masa. Itu udah jadi kalimat semajemuk ya. Dari yauma karena yauma masuk tadi ya. Yauma dengan hin, kenapa yauma menjadi untuk ringkas? Ya karena yaumanya berperan sebagai mudhaf ya. Baru nanti masuk ke seterusnya sebagai mudhaf ilaih. Dari yatadzakkarul insanu ma sa'a itu jumlah fi'liyah yang dia berperan sebagai mudhaf ilaih yang dia berstatus fi mahali jar. Kenapa nggak yaumu ya? Saya lupa deh. Kenapa? Kenapa nggak yaumu? Kenapa yauma? Kenapa enggak yaumu? Yaumu ada nggak ya bentuknya? Yaumun ada, yaumun, yauman, yaumin, ya. Kenapa di sini yauma bukan yaumu? Hari di mana manusia yauma yatadzakkarul insanu masa. Karena dia eh, ya kata yaum itu tadi harus ini ya syaratnya ya. Bentar saya kok lupa nih. Bentuknya bentuknya harus yauma sama hina ya, harus menjadi nasab ya. Nah, Oh, ini oke. syarat-syarat dia sebagai mudhof ya. Nanti kalau bentuk selain ini ya, kalau dia nggak yauma, kalau nggak hina, dia bentuknya bentuk normal ya. Bisa yaumun, yaumin, yauman, hinun, hinan, hinin. Nah, tapi kalau dia sebagai mudhof menjadi yauma atau hina. Jadi nasab bentuk ininya. Oke, oke, Memang oke. bentuk dasarnya begitu. Oke, Oke, syukur. oke terakhir Mas Isan. Dan di antara ayat-ayatnya, dan di antara, silakan Mas Isan. Eh, wa wa baina ya. Satunya lagi dan dari ya kalau di sini pakai dari. Kalau pakai di antara pakai min juga bisa. Wa min Mm-mm. wa min ay ayat-ayatnya Mm-mm. ayatihi Betul. Wa min ayatihi adalah adalahnya sebenarnya di sini saya pakai yang kayak an ya. wa min ayatihi an yursilu Nah, kalau ada kata an maka ay masih ingat yursilu dia ada apa? An itu an tan itu ya sukun. anlan likai hatta. Kalau yang sukun in lam. Nah, kalau ini an. Berarti kata yursilu berubah menjadi apa? Yur menjadi ada nasab Yursilu ya.
Wa min ayatihi an yur. Si Jadi apa? Jadi nasab. Yursila. Ya, yursila mengirimkan angin. Bersilar ria apa deh? Sebagai apa angin di situ? Sebagai maf'ul, sebagai apa namanya? Sebagai pelaku. Sebagai maf'ul. Ya, berarti harokatnya menjadi ayur. Ayursilu. Ayur, ayur sila. Tadi benar, ayur sila. Ayursilu. Mm-mm. Ria. Nah, Dia anginnya sebagai apa tadi? Sebagai keterangan apa sebagai pelaku? keterangan. Nah, berarti harokatnya Eh, Nasab. betul. Jar ya. Nasab. Masuk. Nah, ayur sila riyaha. Nah, kalau ini normal ya. Sebagai kabar gembira, berarti sebagai kabar gembira juga sebagai maf'ul ya. Maf'ul dari maf'ulahu ya. Untuk apa? Ya, sebagai kabar gembira. Berarti ini bentuknya rofa. Nah, kabar gembira kalau jadikan maf'ul menjadi apa? Hmm, Mubasyiro. Atun, muslimatun. Nah, kalau yang rofanya muslimatun. Nah, bentuk nasabnya menjadi apa? Muslimatan. Ada muslimatan? Eh, nggak ada. Ya, ada. Muslimatin ya. Ya, berarti ini menjadi mubasyirah. Mubasyirat. Mubasyirotin. Ya, mubasyiratin. Min ayatihi ayyursila riyaha mubasyiratin. Jadi yursila riyaha mubasyiratin itu jadi jumlah fi'liyah. Karena ada an, ini menjadi ism majemuknya. Oke, satu lagi kita bahas bersama. Dan sesungguhnya, fa'innama hiya dia zajaratun ya. Wahidatun ya berubah menjadi bentuk perempuan. Maka tiba-tiba mereka faizahum ya yanzuruna ya faizahum yanzuruna. Jadi fa innama hiya zajaratun wahidatun faizahum yanzuruna. Oke, jadi nanti boleh dilatihankan dari 16 sampai 30 ya, ada berapa? Oke, kira-kira ada pertanyaan dulu mungkin. Insyaallah nanti kita bahas lanjutannya pekan depan. Ada yang mau ditanyakan mungkin seputar isim majmuk. Silakan, Fadal. Ini nggak ada Ustaz, dari saya. Cukup, cukup Pak Ustadz. Ke Mas Wibias lah. Ya nggak ada dari saya. Belum ada. Oke. Mas Isan, ada? Udah, Ustaz. Oke. Insya Allah saya kirimkan lanjutan berapa latihannya. Yang mungkin relate aja ya. Yang ini mengartikan. Ini sama sih polanya berapa ya. Saya dapat beberapa pola yang sama seperti pola sebelumnya. Nah, setelah isim majemuk, insya Allah nanti kita lanjutkan sebagai kata tanya majemuk ya, insya Allah di pekan depan. Ini insya Allah tambahan ya. Jadi kata tanya yang mungkin sudah pernah kita pelajari sebelumnya, ya ditambahkan di bagian sini ya. Ada ayana, mata, aina, madza, ma, man, anna, kaifa, ayu, limadza, hal ila, hal a. Ya. Nanti bedanya apa, penggunaannya apa, nah, ditambahkan dengan kata tanya yang majemuk ya, yang dia kumpulan dari beberapa kata ya. Kalau sebelumnya cuman kata tanya biasa saja ya, yang unit-unit berapa, 5 apa 4 ya. Nah itu
Nah, di sini ada tambahannya, kumpulan dari beberapa kata yang disebut dengan kata tanya menjemput. Oke, kalau cukup, insya Allah kita cukupkan materi kita kali ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kalau Ustaz. Syukron ya, Ya, Ustaz. Afwan.